Demikian pula Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, pada prinsipnya kita harus kalau kepada syaitan itu harus dilawan. Jadi jangan sampai kemudian kita takut, kita tunduk kepada bisikannya, kita tunduk kepada permintaannya yang aneh-aneh. Sebagaimana dahulu di Sungai Nil itu senantiasa ada penyembelihan. Di Sungai Nil itu ada penyembelihan yang disajikan untuk Sungai Nil. Tetapi kemudian oleh sahabat Umar bin Khattab, jadi ketika harus menyajikan seorang perempuan, walau alam itu caranya bagaimana, apakah disembelih atau ditenggelamkan atau apa, saya tidak tahu. Intinya di sana ada persembahan, begitu nggih? Ada persembahan untuk Sungai Nil dengan seorang perempuan cantik. Caranya bagaimana, wallahu alam, saya tidak tahu. Nah, maka kemudian sahabat Umar, Khalifah Umar itu nulis surat dari hamba Allah Umar bin Khattab. Wahai Sungai Nil, kalau kamu mengalir karena Allah maka mengalirlah. Tapi kalau kamu tidak mengalir karena Allah maka silahkan tidak mengalir. Maka setelah itu tidak dibuatkan sesaji, sungainya tetap mengalir. Yang menurut keyakinan masyarakat jahiliyah, kalau tidak dibuatkan sesaji, airnya tidak akan mengalir. Jadi intinya tidak perlu kemudian berlebihan takut dengan hal-hal yang semacam itu. Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, topik kita kemudian berikutnya adalah menyembelih sembelihan untuk jin. Jadi menyembelih sembelihan untuk jin. Di bab ini ada banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Jadi Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk makanan yang diharamkan itu adalah uhilla bihi li ghairillah, yang disembelih untuk selain Allah. Jadi kalau sesuatu itu disembelih untuk selain Allah, itu termasuk yang diharamkan. Innama harrama alaikumul maitah, sesungguhnya diharamkan kepada kalian bangkai. Al-maitatu wad-damu walahmul khinzir, diharamkan bagi kalian bangkai, darah dan daging babi. Kemudian apa? Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan yang disembelih dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, itu diharamkan. Maka menyembelih sembelihan untuk jin itu jelas diharamkan. Maka para ulama sepakat bahwa menyembelih untuk jin adalah haram. Bahkan ini adalah perbuatan syirik, karena ini adalah sembelihan yang diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang muslim menjauhi menyembelih sesuatu untuk selain Allah. Seperti menyembelih ayam cemani. Tahu ayam cemani ya? Yang seperti apa itu, Pak? Yang warnanya ireng kabeh. Atau ayam pitik mulus misalnya, putih mulus misalnya, yang warnanya putih semua. Jadi kadang-kadang hitam semua, kadang-kadang putih semua. Yang dipersembahkan untuk syarat untuk mendapatkan pesugihan misalnya, maka itu hukumnya adalah haram. Atau menyembelih sesuatu yang kepalanya disajikan untuk misalnya penunggu segoro kidul misalnya, maka ini sembelihannya hukumnya adalah haram, karena Bapak Ibu yang berbahagia dipersembahkan untuk bangsa jin. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, seorang muslim tidak boleh untuk mengkonsumsinya, apalagi melakukannya. Jadi mengkonsumsi saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Saya jadi ingat dulu kita di pesantren pernah suatu saat ada yang nyumbang seekor sapi atau kerbau, saya lupa ingat itu. Yang jelas hewan yang besar karena kepalanya tidak ada. Jadi hewan yang besar kepalanya tidak ada, diberikan ke pesantren. Oleh pesantren diterima dengan baik. Nah, tetapi kemudian ada yang janggal, loh kok kepalanya tidak ada. Maka pengurus kemudian segera menghubungi yang nyumbang tadi, Pak, kok kepalanya tidak ada? Lalu kemudian ternyata bapak ini mengatakan kepalanya untuk tumbal.
Gubrak. Kaget ini. Maka apa yang dilakukan saat itu? Saat itu menambahi pekerjaan santri, yaitu membuat galian yang lebarnya 3x2, dalamnya lebih dari 2 meter. Jadi nambahi pekerjaan santri, harus buat kuburan untuk hewan tadi. Jadi hakikatnya orang tadi sedang nyumbang apa malah ngrekasake wong. Jadi ngrekasake wong karena ternyata tadi adalah hewan yang diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena disajikan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Yahya bin Yahya pernah berkata bahwa sebagian para penguasa memerintahkan untuk menggali sebuah mata air untuk dialirkan bagi penduduknya. Nah, pada saat mengalirkan air bagi penduduknya, kemudian dia menyembelih binatang untuk para jin agar jin-jin itu tidak mengeruhkan airnya. Jadi di masa itu disebutkan oleh Imam Yahya bin Yahya bahwasanya ada penguasa-penguasa, maksudnya penguasa itu para pemimpin yang punya kebiasaan membuat sembelian, yang sembelian itu ditujukan untuk bangsa jin agar tidak mengganggu, tidak mengeruhkan air. Lalu dia memberi makan kepada orang-orang dengan daging sembelian itu. Jadi itu biasa dilakukan di zaman dahulu. Maka ketika hal itu terdengar oleh Ibnu Syihab, maka dia berkata, sesungguhnya dia telah melakukan sembelian yang tidak halal baginya, juga memberikan kepada orang-orang dengan sesuatu yang tidak halal bagi mereka. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk memakan sembelian yang diperuntukkan kepada jin. Jadi biasanya dimaksudkan untuk selamatan, untuk tolak bala. Ini biar tidak diganggu oleh setan, maka kemudian disembelihkan kambing. Biar tidak diganggu oleh jin, maka diberikan sembelian berupa ingkung. Dimaksudkan sebagai sesaji kepada bangsa jin itu. Maka sembeliannya ini hukumnya adalah haram. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, maka sebaiknya kita sebagai umat Islam menjauhi hal yang semacam itu, baik mengkonsumsinya atau juga melakukannya. Memang mereka mengatakan kami tidak menyembah jin, kami hanya memberi makan supaya dia tidak mengganggu, kami hanya berbagi. Bukankah sesama makhluk kita boleh berbagi? Padahal Bapak Ibu sudah jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bentuk kesyirikan adalah menyembelih untuk selain Allah. Karena di antara bentuk ibadah itu adalah membuat sembelihan. Maka kalau demikian, meskipun mereka mengaku tidak menyembahnya, tetapi ini bentuk ketundukan kepada bangsa jin. Maka sebaiknya itu tidak dilakukan. Lah kalau ternyata kemudian dengan disembelihkan itu jadi lancar, Bapak Ibu, lancar dan tidak lancar ini terjadi dengan qadar Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sembelian. Itu saja yang dipahami dengan cocokologi, dicocok-cocokno lho, rak saiki lancar toh. Padahal andai pun tidak disembelihkan ya biasa saja. Tetapi kemudian keyakinan masyarakat kadang digaduk-gadukno. Ternyata pas tidak menyembelihkan kemudian terjadi sesuatu. Loh, ora disembelihke dadi toh. Ya itu hanya cocokologi. Nah, hanya dicocok-cocoki saja. Padahal tidak ada hubungannya. Karena sesungguhnya Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mestinya harus yakin wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang yang beriman cukup bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau ikhtiar maka ikhtiar yang nampak. Oh, jalan ini sering kecelakaan. Kenapa? Gelap, berarti penerangannya. Kenapa? Karena banyak tikungan, berarti dikasih rambu-rambu. Misalnya kecepatan maksimal 30 km per jam. Kalau dilanggar ya sudah, wong kecepatan disuruh 30 km per jam di jalan yang banyak tikungan 100 km per jam jatuh ya sudah lumrah. Bukan karena diganggu oleh
setan. Bukan karena tidak dikasih tumbal, karena tidak memperhatikan rambu-rambu, tidak ditaati dan seterusnya. Atau misalnya kemudian setelah dikasih kerbau itu tidak terjadi kecelakaan laut kan misalnya. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tidak ada hubungannya. Kalau orang mentaati larangan mandi di laut ya insya Allah tidak kecelakaan. Tapi sudah dikasih tulisan larangan mandi di laut, tapi masih melanggar. Nah, kemudian terjadi kecelakaan laut. Ini tidak usah dihubung-hubungkan. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan yang semacam itu tadi seperti yang disampaikan oleh Al-Alamah Syamsuddin, beliau berkata bisa disamakan dengan adat pada saat sebelum Islam, yaitu menghiasi hamba sahaya perempuan yang cantik dan memakaikan pakaian yang paling indah padanya, lalu melemparkannya ke dalam sungai Nil agar airnya kembali mengalir. Nah, kalau di sini menurut Syekh Al-Alamah Syamsuddin disebutkan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali bahwasanya ke sungai Nil pada saat itu perempuan hamba sahaya ini dilemparkan ke sungai. Sungguh malang dan kasihanlah perempuan ini, sudah cantik, sudah hamba sahaya, sudah dilemparkan pula. Kasihan sekali. Jadi mengorbankan nyawa untuk sungai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghapuskan adat jahiliyah itu melalui tangan yang ditakuti oleh para jin, yaitu adalah Al-Faruq Umar bin Khattab yang telah menghancurkan adat hina ini. Begitulah, seandainya yang menggali mata air ini dan yang lainnya adalah laki seperti Umar, niscaya setan akan menyingkir darinya dan air akan mengalir meskipun mereka tidak rela. Jadi yang penting kalau kita ada keberanian, insya Allah tidak apa-apa. Dan tidak perlu menyembelih satu sembelihan pun, meskipun hanya seekor burung atau juga lebih kecil darinya. Jadi kalau kita ini berani, insya Allah setan akan menyingkir. Saya jadi ingat di satu tempat pernah ada satu pohon bambu yang ada salah seorang yang menebangnya. Yang nebang ini kesurupan. Jadi ada pohon bambu ditebang, yang nebang kesurupan. Lalu kemudian datanglah seseorang yang kemudian menyarankan bambunya diikat lagi. Begitu bambunya diikat lagi, orangnya sadar. Besok lagi ada yang nebang lagi, yang nebang juga kesurupan. Sampai kemudian terjadi kesurupan massal di situ karena nebang pohon bambu. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, qadarullah, waktu itu saya termasuk yang dihubungi, dikontak telepon. Sampai di sana kemudian saya tanya, ada bendu enggak? Ada katanya. Saya pinjem bendunya, tahu bendu ya? Bendu itu ya labung yang biasa untuk nebang pohon. Ada katanya. Sudah, saya pinjem, saya baca bismillah, bambunya ada lebih sekitar 70 pohon, itu saya habiskan. Alhamdulillah saya tidak kesurupan, dan pada saat saya mau nebang itu, ajeng dinapake Pak, ajeng kula entekke, kula mboten melu-melu lho, bubar orang-orang di situ. Jadi orang-orang itu bubar takut kesurupan. Tetapi kemudian waktu itu saya tak tebangi berdua, waktu itu kita berdua ditebangi 70 pohon, kita tebangi semua, dan alhamdulillah kesel. Nah, jadi capek, enggak apa-apa, alhamdulillah. Jadi kenapa tadi kesurupan ya karena sudah ketakutan duluan. Kenapa tadi memang sudah hatinya miur duluan. Alhamdulillah dengan izin Allah kurang lebih 70 pohon bambu itu kita tebang berdua, kemeringet gembrobyos. Jadi cuma kemeringet gembrobyos saja, tidak kesurupan. Dan itu normal, itu manusia yang namanya nebang bambu, gatal, kemeringet gembrobyos itu wajar. Apalagi seperti saya yang jarang bekerja keras, yo wes keringetnya kerewe-rewe, itu yang normal. Jadi tidak apa-apa. Jadi kadang-kadang kenapa kok kemudian setan ini menguasai? Karena orangnya sudah takut duluan. Tapi kalau berani, alhamdulillah tidak apa-apa. Jadi dintekno itu ora apa-apa itu. Dan 70 ini jangan disangka bambunya gede-gede prengori, itu bukan. Itu bambunya kecil-kecil. Nah, jadi bambunya bukan gede. Kalau gede-gede prengori ya kemekelen. Nah, jadi bambunya
Kecil, bambu apa namanya? Apus, apa jenenge? Bukan piring lagi gede loh. Yang apa? Yang biasa dibuat tali itu loh. Nah, piring apus. Jadi bambunya kecil. Wallahu alam bisawab. Demikian pembahasan kita di kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Prinsipnya kita tidak boleh takut atau berlindung kepada bangsa jin. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di kesempatan yang akan datang.